Rumah Sakit Kartini di Lebak, Banten menggelar santunan anak yatim dan buka bersama dengan seluruh pegawai Rumah Sakit Kartini dalam rangka HUT Rumah Sakit Kartini yang keempat dengan menggunakan protokol kesehatan. Dalam acara tersebut diisi dengan siraman rohani yang disampaikan oleh salah seorang dai koboi penceramah muda yang merupakan mantan dai cilik Indosiar yang bernama Ustadz Ahmad Al-Bukhari Ahmed Kep SH. Memberikan tausiah di hadapan seluruh pegawai di lingkungan Rumah Sakit Kartini Rangkas Bitung menjelang buka puasa bersama Jumat tanggal 23 April tahun 2021. Ustadz Al-Bukhari pada kesempatan itu menyampaikan hikmah di dalam bulan suci Ramadan untuk meningkatkan iman dan takwa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ungkap Ustadz Al-Bukhari dalam tausiahnya singkatnya. Sementara Celsius J. Haman selaku penanggung jawab acara HUT RS Kartini Rangkas Bitung yang mewakili Direktur Rumah Sakit Kartini Rangkas Bitung, Dr. Mutia Elda Mars mengatakan bahwa acara buka bersama dan santunan anak yatim juga diisi dengan siraman rohani adalah merupakan rangkaian HUT Rumah Sakit Kartini Rangkas Bitung keempat Lada tanggal 23 April tahun 2021. Kedepannya Rumah Sakit Kartini akan meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan pandemi COVID-19 tidak menjadi kendala untuk lebih meningkatkan pelayanan dan ibadah, ungkap Celsius kepada tim liputan channel Dani Production. Ambia yang disenangi oleh para wanita, beliau begitu gagah dalam medan pertempuran, tapi lembut di dalam kasih sayang, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Kartini, yang saya hormati Dr. Thomas, yang saya hormati seluruh dokter dan dokter spesialis, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan seluruh perawat dan bidan senasib seperjuangan. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal belum tentu sayang. Nama saya Ahmad Al-Bukhari. Sampai di situ ada yang bertanya? Saya 2012 lulus dari Akper Yatna Yuwana Lebak di Narimbang. Kenapa sampai saya terjun di dunia dakwah, hadirin? Ketika saya semasa saya kecil, ibu dan bapak saya menginginkan anaknya jadi mubalik. Tetapi bapak saya wafat di Makkatul Mukarramah di Mekah ketika bersama ibu naik haji di 2007 tanggal 1 Januari. Begitu saya merasa sedih, teramat sedih yang paling dalam. Ketika itu ibu pulang ke tanah Indonesia sendiri dan bapak saya dikuburkan di Mekah. Setiap hari ibu saya menangis kurang lebih sampai 4 tahun, mungkin karena kerinduan teramat dalam kepada pasangannya, yakni bapak saya. Setelah itu saya dikuliahkan di Yatna Yuwana Lebak karena saya merasa bagaimana saya bisa membuat orang tua saya tersenyum tanpa sepengetahuan orang tua. Saya dari asrama Akbar, saya kabur ke pesantren Salafi di Kapugeran, di tempat Kiai Syakullah. Di situ saya mencoba untuk mendalami agama. Beberapa tahun kemudian sambil saya kuliah di Yatna Yuwana, bagaimana saya berperang dengan waktu, tugas begitu numpuk. Tapi saya sadar bahwa kehidupan di masa yang akan datang kita tidak hanya bergelut di bidang kesehatan, sosial, politik, agama, ekonomi, budaya pasti akan kita hadapi. Setelah itu saya mendengar banyak qori dan qori'ah. Begitu lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan, saya teramat tersentuh. Setelah itu saya belajar qori di Cisalam di tempat Kiai Haji Musro, sampai saya lulus di Akbar Yatna Yuwana Lebak. Ketika saya wisuda itu diantarkan oleh para alimul ulama.
Dan alhamdulillah sampai detik sekarang saya tetap siarkan dakwah di wilayah Provinsi Banten, karena saya sekarang dinas di Rumah Sakit Provinsi Banten. Saya waktu itu pun bekerja sampai di 3 tempat, di klinik, di puskesmas, sama di Rumah Sakit Provinsi Banten. Kemudian ibu saya ingin bersama dengan saya, karena ibu saya belum tahu kegiatan dakwah saya. Suatu saat ibu saya bawa ke tempat dakwah. Ketika ibu waktu itu tidak tahu apa-apa, ketika pas datang melihat anaknya di mimbar, dia hanya menangis terharu. Sampai dia bertanya kepada saya, "Dari mana kau belajar ilmu agama?" Ibu saya ingin membuat ibu tersenyum, karena ibu terlalu lama meneteskan air mata untuk seluruh orang yang saya kenal, hanya 1 orang yang kena taufik. Kemudian turun lagi ke bawah, kita diberikan alis yang bagus untuk menjadi penyempurna di dalam wajah kita. Kemudian kita pun diberikan bulu mata yang bagus, apalagi sekarang para perawat banyak pakai extension. Sekali kedip pasien yang hipertensi bisa turun tekanan darahnya. Apalagi para bidan, ketika lihat bibirnya memakai gincu seperti layaknya mulus seperti tol Cipularang. Ketika pasien punya kadar gula yang begitu tinggi, sekali senyum, alhamdulillah normal kembali. Diberikan juga janggut. Guna janggut untuk apa? Apabila kita makan dan makanan itu tidak sampai jatuh ke lantai, tapi nyangkut di janggut dan bisa dimakan lagi. Ada satu kisah ketika orang janggutnya panjang datang ke bakso Jangur. "Pak, saya pesen bakso, tapi tolong jangan pakai bihun." "Ya siap mas." Itu setelah buka puasa. Pas buka puasa dia makan, akhirnya dia komplain ke mas bakso Jangur, "Mas, kan saya bilang tadi jangan pakai bihun." "Bukan bihun pak, tapi janggut bapak yang kerendam di kuah bakso, jadi gak habis-habis bihunnya." Hadirin kaum muslimin wal muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah madrasah. Sekolah adalah tempat di mana kita belajar mengenai hidup dan kehidupan, agar supaya kita lebih punya wawasan, agar kita bisa melihat jauh pandang ke depan, agar kita mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram, agar supaya kita tidak terjebak di dalam keuntungan sesaat tetapi merugikan jangka panjang. Ramadan mengajarkan kepada kita yang pertama, Ramadan mengajarkan kita agar kita senantiasa bersabar, ulet dan tahan uji. Sabar, ulet dan tahan uji. Apapun pada saat di bulan suci Ramadan, walaupun kita diterpa masalah apapun, kita hendaknya senantiasa untuk bersabar. Karena apa? Apalagi di zaman pada era globalisasi ini, persaingan semakin tajam. Jangankan jadi pejabat besar, jangankan jadi pengusaha, jadi mantri atau bidan sekalipun, kalau tidak sanggup untuk bersaing, lewat. Apalagi sekarang hidup di zaman serba banyak pilihan. Orang tidak sabar, pengen cepat kaya, pinjam ke rentenir atau bank emo. Orang pengen cepat kaya, tidak bersabar sampai datang ke Gunung Kawi. Orang tidak bersabar, pengen cepat kaya, diberikan jabatan malah korupsi. Seperti layaknya di berita pada saat ini lagi santer, yakni penyalahgunaan kebijakan dan wewenang terkait dana bansos COVID. Nyatanya hadirin, dana COVID itu amat tajam.
sampai memakan Menteri Sosial yakni Joyanari Peter Batubara. Kita teramat prihatin karena kita merupakan garda terdepan. Kita tahu bahwa ekonomi semakin sulit, kemudian hutang sampai mencekik leher. Di sisi lain, enak saja uang mengalir puluhan miliar rupiah untuk sesuatu yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat. Oleh karenanya, saya menghimbau dan berharap agar supaya seluruh jamaah di sini tetap bersabar, ulet dan tahan uji. Karena bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang penuh cobaan. Mulai dari 350 tahun bangsa Indonesia dijajah, ditambah lagi ketika setelah merdeka muncul gerombolan PKI. Setelah PKI pindah lagi masa ke Orde Baru. Setelah Orde Baru pindah lagi kepada reformasi sampai saat ini. Bangsa Indonesia ini bukanlah bangsa yang cengeng, bangsa yang teramat teguh pendiriannya. Oleh karenanya hadirin, mari kita sama-sama tekadkan bulan kita agar supaya kita maju dan tidak ada bayang-bayang orang lain. Kita berdiri sendiri agar supaya kita hidup lebih layak di masa yang akan datang. Hadirin, apabila kita mampu untuk bersabar, maka kita akan mampu juga untuk mengendalikan diri. Seperti layaknya kita coba sedikit bandingkan antara malaikat, binatang, dan manusia. Malaikat diberikan akal, tetapi malaikat tidak diberikan nafsu. Makanya wajar kalau malaikat tidak pernah salah. Gak pernah tuh yang namanya malaikat Jibril korupsi ayat. Tak pernah malaikat Israel salah mencabut address manusia ketika mau meninggal. Dan coba kita lihat binatang. Binatang hanya diberikan otak tapi tidak diberikan akal, lebih condong diberikan nafsu. Apabila sahabatnya datang, dia tidak tengok kanan kiri. Kalau dia sudah sahabatnya datang di depan rumah tetangga pun dia jadi. Apalagi dilihat kita kuda tanpa pakai celana keliling Rangkas Bitung, dia tidak pernah malu. Kemudian coba kita lihat manusia. Manusia diberikan otak, juga diberikan akal, pula diberikan nafsu. Setiap hari terjadi perjuangan. Kadang akal yang menang, kadang nafsu yang menang. Apabila akal yang menang, manusia akan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Tapi apabila nafsu yang menang, manusia akan lebih rendah derajatnya dari binatang. Itulah kurikulum pertama dalam bulan suci Ramadan, agar supaya kita senantiasa sabar, ulet dan tahan uji. Dan pada kesempatan di sore hari ini, sekarang musimnya musim panas. Alhamdulillah hadirin, keadaan tubuh pun mulai somnolen, kurang fokus. Betul nggak? Kadang-kadang ketika saya jalan di siang hari, ketika ke bengkel saya lihat oli motor, itu saya pikir kayak sirup marjan. Saya lihat juga korma berserakan, tetapi pas saya lihat ternyata itu kecoa. Jadi karena kita kurang fokus, akhirnya apa? Terjadilah somnol kepada kita. Kemudian pelajaran kedua yang patut kita ambil yakni istiqomah. Puasa melahirkan istiqomah, yakni memiliki temperatur stabilizer agar supaya kita batin tetap stabil. Saya sedikit akan menceritakan
Karena kalau saya gambarkan tentang istiqomah itu begitu panjang, mungkin saya sedikit kasih gambaran cerita. Terjadi peperangan pada zaman dahulu kala sahabat Rasulullah SAW. Tentara Islam melawan tentara kafir. Tentara Islam itu hadirin kalah dan menjadi tawanan tentara kafir. Kemudian para tentara Islam itu dipenjara. Kemudian kata raja kafir bilang kepada Perdana Menteri, Perdana Menteri, mau diapakan tawanan kita ini? Perdana Menteri menjawab, mending bunuh saja raja, biar selesai dan tuntas kalian. Tapi raja berpikir, gak usah, lebih baik bagaimana kalau kita bujuk agar supaya dia mau meninggalkan Islam, mengikuti agama kita, dan kita berikan hadiah, hadirin. Setelah itu dikumpulkanlah 3 sandera, yakni 3 ofisir perwira dari tentara Islam, dipanggillah di tempat keramaian. Ofisir pertama maju, siap Perdana Menteri. Kamu siapa sekarang? Saya adalah tawanan. Oh, jadi kamu bisa diatur. Diatur bagaimana Perdana Menteri? Saya akan berikan kepada kamu jabatan yang cukup, harta yang cukup, kendaraan yang cukup, istri yang cukup. Asalkan kau tinggalkan Islam, masuk kau ke dalam agama kami. Apa jawaban dari ofisir tentara Islam tersebut? Nei, maaf, saya berjuang karena Allah, saya jihad karena Allah, mengharap ridha Allah. Jangan pernah Perdana Menteri berpikir ketika saya berjuang mengharapkan imbalan, mengharapkan uang, emas, permata, dan perempuan. Tidak, sedikit pun saya tidak. Lalu bagaimana? Kau saya bunuh, silahkan Perdana Menteri. Detik-detik inilah kesempatan terbaik saya. Karena saya jarang ibadah, karena saya jarang beramal, mudah-mudahan dengan saya mati dan setelah itu Al-Gojo penggal kepalanya. Akhirnya perwira tentara Islam tersebut dipenggal kepalanya, menggelinting kepalanya di tanah. Setelah menggelinting kepalanya di tanah, ngaji sampai perwira dan Perdana Menteri geleng-geleng kepala. Harus pinggir-pinggir, ada kepala yang ngaji. Apa ayat yang dibaca? Ya ayatul an-nafsul mutmainnah irji ila rabbi iradatan mardiyah. Hai orang-orang yang beriman, pada saat ini kita berseri dan tersenyum lapang karena kembali kepada keriduan Allah dan masuk kepada golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Dia sahih dikarenakan dia tetap pada keyakinannya, istiqomah di dalam Islam, dan dia mendapatkan tiket masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian opsi yang kedua dipanggil. Opsi kedua, kafir. Ada apa Perdana Menteri? Kamu lihat teman kamu? Saya sudah lihat. Apakah kamu mau mati sama seperti itu? Saya ingin cepat mati Perdana Menteri. Kenapa kamu demikian? Karena saya sudah tidak sabar lagi, ingin disambut malaikat, ingin disambut sama para bidadari, dan masuk kepada surganya Allah Ta'ala. Setelah itu raja geleng-geleng kepala. Gila orang-orang Islam ini, teguh sekali pendiriannya. Akhirnya pada saat itu dipanggil pula Al-Gojo dan memenggal kepalanya. Lepaslah kepalanya, tergelincir di tanah. Kemudian setelah itu kepalanya tersebut ngaji Al-Quran. Apa ayat yang dibaca?
Wujuhun yawma idzin nadhirah ilaiha nadhirah. Pada saat itu mukanya berseri-seri karena dia yakin bakal dirindukan oleh surganya Allah, dan dia kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khatimah. Karena apa? Karena dia tidak tergoda sedikit pun dengan harta, tahta dan jabatan serta kedudukan. Dia istiqomah di dalam agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar adalah agama Islam, dan agama yang paling diakui adalah agama Islam. Hadirin. Setelah itu dipanggil opsir yang ketiga. Kemari kamu. Siap Perdana Menteri. Kenapa? Apakah kamu ingin mati seperti teman-teman kamu? Apakah kamu ingin mati konyol seperti teman-teman kamu? Apa jawab si tentara Islam yang ketiga tersebut? Oh, maaf Perdana Menteri, saya tidak mau mati. Daripada saya mati, lebih baik saya hidup. Saya ingin wanita yang cukup, saya ingin harta yang cukup, saya ingin jabatan dan kedudukan yang baik. Lalu saya akan meninggalkan agama saya akan masuk kepada agama kafir, asalkan saya ditempatkan di tempat yang baik. Setelah itu Perdana Menteri lapor kepada Raja. Raja, apa Perdana Menteri? Nyatanya yang ketiga ini mau masuk kepada agama kita. Apa jawab Raja? Itu sih pengkhianat. Masa agama itu sendiri yang sudah dia berjuang di dalam bendera Islam sudah puluhan tahun, dia tergoda dengan pangkat jabatan yang kita sodorkan. Dia itu pengkhianat. Kalau kita mengajak dia untuk masuk ke agama kita, bisa-bisa kita ditikam dari belakang. Lalu apa? Dan di situ saya merasa sangat terpuruk, apalagi ketika saya melihat tadi anak yatim piatu. Subhanallah, saya mengingat kepada diri saya pribadi. Alhamdulillah sampai detik ini saya menyiarkan syiar dakwah agama dan tidak pernah saya tinggalkan di bidang kesehatan, dan saya masuk ke fakultas hukum. Saya tidak meninggalkan bidang kesehatan karena ibu saya pernah berpesan, nah suatu saat apabila kehidupan kamu lebih baik di masa yang akan datang, jangan pernah kau tinggalkan kesehatan. Walaupun bagaimanapun ibu pernah meneteskan keringat untuk memperjuangkan kamu di kuliah. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa berkumpul dengan teman-teman karena ini merupakan doa daripada kedua orang tua beserta doa dari para alimul ulama. Karena apabila kita bergabung dengan para alimul ulama, tampaknya seperti para bidadari yang duduk di taman bunga. Walaupun tidak memetik bunga, tapi harumnya akan semerbak kemana-mana. Tapi jikalau kita duduk dengan para pejabat yang suka korupsi dan manipulasi, tak ubahnya seperti para pemuda yang duduk di pabrik besi, walaupun tidak membuat besi, lama-lama debu akan menjadi daki. Sekilas mata memandang, sekejap hati terbayang, cantik indah raut wajahmu, hai karyawan. Duduklah kalian di situ yang tenang, karena yang tausiah masih bujangan. Semakin mau bergabung, saya sedikit somnolent. Ketika tadi saya di jalan, saya lihat Olive juga udah kayak lihat sirup marjan. Ketika saya lihat kecewa sudah seperti layaknya korma. Dan ketika saya lihat kamu, iya kamu seperti jodoh aku. Baik hadirin
Yang saya hormati, tausiah tadi saya simpulkan, kita hendaknya sebagai umat muslim yang beriman, kita dalam bulan puasa ini tanamkan sifat haliman rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian kita harus senantiasa sabar, urut dan tahan uji agar supaya lahir sifat istiqomah di dalam diri. Kemudian lahir pula rasa keikhlasan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatir Rasulillah ajma'in. Amin amin alhamdulillah alamin. Hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukabir majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wajib sultanak. Allahumma ighfirlana wa yu'abika ya warham kama rabbana saghira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wal akhirina wa atimika warzuqna wa anta khairul raziqin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tan'alu bihil uqadu wa ta'mabani bihil uqadu wa tuqtu bihil hawa'i wa tun'alu bihil radaiku wa husnul khawatimi wa yusawul bimamu wa wajhika lina wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasi fi adari kullima aminah. Wa tini wa zaitun wa tursinin wa hadal baladil amin la qad khalaqna min sarabi asal takbir summa radadna wa asfala safilin ila alladina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka dibuka ya Allah, maka dibuka pintu pengampunan kami ya Allah, maka dibuka pintu pengampunan kedua orang tua kami ya Allah, maka dibuka pintu maghfirah kami ya Allah, maka dibuka pintu hijabah kami ya Allah, supaya kami biasa berkat sifat berkat nur berkat ujung saja manusia ucapnya terusah guna gampang juga gampang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabar, ya Halim, rasa cinta dan kasih sayang, agar supaya kami menjadi manusia dan bahagia dunia maupun akhirat. Jadikanlah diri kami orang yang pandai bersyukur ya Allah, dan jauhkanlah dari orang-orang yang memfitnah kami, membenci kami, menzalimi kami ya Allah. Berilah kesehatan kepada orang-orang yang sedang sakit ya Allah, supaya bisa menikmati kesehatannya sampai masa tuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Pak, bisa disampaikan hari ini ada kegiatan apa di dalam bertepatan dengan menjelang hari Ramadan? Baik, kegiatan rangkaian acara hari ini dari pukul 16 sampai saat ini itu adalah acara buka bersama karyawan dan santunan kepada yatim piatu di sekitar rumah sakit Gati ini sejumlah 25 anak yatim piatu. Dalam rangka ulang tahun? Ini bertepatan dengan ulang tahun rumah sakit Katin yang keempat. Kedepannya seperti apa sih harapan? Baik, sebenarnya acara sore hari ini merupakan rangkaian dari seluruh acara memperingati hari ulang tahun RS Katin yang keempat, dimulai dari tanggal 7 April kemarin sampai nanti di hari puncaknya tanggal 21 Mei 2021, sekaligus halal bihalal. Itu merupakan hari puncak ulang tahun yang sebenarnya ulang tahunnya 21 April kemarin, berhubung karena suatu lain-lain hal makanya ditunda sampai tanggal 21, sedangkan hari ini ada khusus buka bersama dan santunan saja. Harapan ke depan Harapan ke depannya mudah-mudahan sesuai dengan tema itu pandemi Covid bukan halangan untuk meningkatkan pelayanan dan berilmu. Harapan ke depannya mudah-mudahan pelayanan kami terhadap sesama masyarakat sekitar dan khususnya di wilayah Banten akan lebih ditingkatkan dan lebih memperhatikan warga sekitar, masyarakat yang kurang mampu, yang mungkin hari ini berjumlah 25, insya Allah depannya bisa lebih banyak hari ini. Insya Allah mohon doanya aja. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Tim Liputan Channel Dani Production mengabarkan.